semuanya, saya Juara Adi Saputra Sirait, instansi saya dari SMP Negeri 6 Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelajaran IPA kelas 8 SMP. Materinya itu mengenai gangguan-gangguan pada sistem pernapasan dan upaya untuk menjaga kesehatan terkhusus pada sistem pernapasan. Nah, untuk itu mari saksikan videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Juara Sirait. Di kali ini kita akan belajar kembali seperti biasa. Jadi Bapak berharap kalian mengerjakan atau mengikuti pelajaran kali ini dengan tetap semangat dan mari kerjakan tugasnya secara mandiri dan jangan lupa dikerjakan dengan jujur ya. Kemudian lakukanlah secara disiplin. Artinya kalau kamu mengikuti pembelajaran terus-menerus, Bapak berharap kamu juga nanti akan mendapat nilai yang baik. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran yang mau kita bahas yaitu mengidentifikasi gangguan dan upaya di dalam menjaga sistem pernapasan. Kompetensi dasar yang mau kita bahas adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan-gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Jadi buat anak bapak semua, mari mengikuti pelajarannya secara disiplin supaya kamu paham materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa dahulu. Doa akan kita mulai sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Amin. Nah, Bapak berharap pertemuan kita kali ini semua masuk ya, tidak ada yang tidak masuk. Artinya semua tetap dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, supaya semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Pak Juara Sirait. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPA kelas 8 SMP, yaitu materinya tentang gangguan pada sistem pernapasan. Dan semoga bermanfaat, tetap semangat. Sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya gangguan pada sistem pernapasan. Oke, gangguan pada sistem pernapasan yang pertama itu adalah pilek. Jadi pilek itu sering disebut dengan salesma. Salesma itu merupakan gangguan pada rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi virus pada yang menyebabkan pilek itu biasanya ada banyak ya, ada sekitar 300 jenis virus yang menyebabkan pilek. Oke, penyebab utama dari pilek atau salesma adalah yang namanya rhinovirus. Ya, ini dia bentuknya seperti ini, rhinovirus namanya ya. Oke, kemudian kita bisa lihat gejala orang yang mengalami pilek, misalnya biasanya adalah hidung tersumbat, kemudian bersin-bersin, yang selanjutnya adalah sakit tenggorokan, kemudian badan menjadi lesu, menderita demam, sakit kepala ataupun batuk, dan umumnya gejala pilek akan hilang dalam beberapa hari setelah terinfeksi. Akan hilang setelah beberapa hari. Tetapi kalau misalnya tidak hilang juga, kalian boleh pergi berobat ke dokter ataupun tenaga medis lainnya. Oke, kita lanjut ke gangguan pernapasan selanjutnya, itu adalah sinusitis namanya. Sinusitis merupakan gangguan berupa peradangan pada bagian sinus paranasal akibat infeksi kuman seperti virus ataupun bakteri. Nah, sinus paranasal sendiri merupakan rongga pada tulang wajah yang berada dekat hidung atau sering disebut dengan nasal. Oke, gejala sinusitis bisa kita lihat kan, misalnya hidung tersumbat, bersin-bersin juga, kemudian sakit tenggorokan, badan menjadi lesu,
demam, sakit kepala ataupun batuk, kemudian nyeri pada wajah ataupun telinga. Oke, kemudian penyakit yang menderita orang yang menderita sinusitis juga sering sakit gigi. Oke, kita ke penyakit atau gangguan selanjutnya itu adalah influenza. Influenza merupakan gangguan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Jadi nama virus yang menyebabkan kita influenza adalah virus influenza. Oke, kira-kira seperti ini bentuknya, bentuk virusnya. Baik, akibat dari virus influenza ini akan menginfeksi hidung atau saluran pernapasan yang pertama sekali dilalui oleh udara, yaitu hidung. Kemudian, karena hidung merupakan saluran pernapasan, maka secara otomatis juga akan menginfeksi namanya saluran pernapasan yang saya bilangkan tadi. Kemudian saluran pernapasan ini bisa sampai ke tenggorokan ataupun ke paru-paru. Jadi bisa sampai menginfeksi tenggorokan ataupun paru-paru. Baik, influenza umumnya menyebabkan kondisi yang lebih berbahaya bagi tubuh. Oke, gejala influenza bisa kita lihatkan misalnya hidung tersumbat, sakit tenggorokan, kemudian badan menjadi lesu, demam, sakit kepala dan batuk, nyeri sendi dan juga kadang nyeri otot. Nyeri sendi dan kadang juga nyeri otot ya. Oke, baik, selanjutnya adalah difteri. Nah, ini dia. Ini yang termasuk penyakit yang berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Saya bilangkan karena termasuk juga penyakit yang mudah tertular. Kita akan bahas difteri. Difteri merupakan gangguan saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi nama bakterinya itu Corynebacterium diphtheriae yang dapat terjadi di hidung, di faring ataupun di laring. Jadi bisa hidung, bisa menyerang hidung, bisa menyerang faring juga ataupun laring. Jadi bakteri Corynebacterium diphtheriae ini menghasilkan racun. Racunnya ini mengakibatkan selaput pada jaringan yang di saluran pernapasan itu menjadi mati, lalu menumpuk di faring ataupun juga di tenggorokan. Ingat ya, laring ini bagian dari tenggorokan. Oke, makanya dibuat di sini dan juga tenggorokan. Jadi ciri-ciri fisik orang yang sakit difteri itu misalkan di pangkal lidahnya ini atau di amandelnya ini terlihat seperti putih. Ini dia sel-sel yang mati tadi yang dikatakan di sini. Jaringan pada saluran pernapasan menjadi mati. Oke, kemudian akibat dari bakteri Corynebacterium diphtheriae ini, akibatnya penderita menjadi kesulitan menelan. Otomatis ya, kalau pangkal lidahnya ini sakit berarti otomatis kalau menelan pasti sakit. Kemudian juga kesulitan untuk bernafas. Baik, nah ini yang saya bilang tadi, difteri ini merupakan penyakit atau gangguan pada saluran pernapasan yang mudah tertular. Biasanya tertular itu ketika penderita bersin ataupun batuk, artinya melalui udara. Sudah? Oke, kita ke gejala difteri. Gejalanya biasanya adalah adanya selaput putih keabu-abuan yang menutupi amandel. Itu yang saya katakan tadi, yang saya tunjukkan tadi di pangkal lidah atau di bagian amandel itu terlihat putih. Oke, kemudian sakit tenggorokan, sulit menelan, leher yang membengkak, sulit bernapas, menggigil. Nah, ini dia. Jadi yang penyakit difteri ini dia sering menggigil. Oke, baik. Kita lanjut ke pleuritis. Nah, ini dia. Pleuritis merupakan peradangan pada pleura. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu pleura. Pleura ini adalah lapisan pada paru-paru. Ingat ya, lapisan pada paru-paru. Berarti pleuritis ini peradangan pada lapisan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun mikroorganisme, bisa berupa jamur ataupun bakteri. Oke, gejala pleuritis sendiri itu misalnya dada terasa sakit, kemudian sulit bernapas, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, demam. Oke,
Kita ke kanker paru-paru. Nah, ini makin berbahaya. Makin ke sininya penyakit yang langsung menderita ke paru-parunya sendiri. Kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru merupakan kondisi ketika sel-sel yang menyusun paru-paru tumbuh dengan sangat cepat ataupun tidak terkontrol. Jadi saya buatkan gambar fisiknya paru-paru. Ini ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Yang paru-paru kanan ini adalah paru-paru yang terlihat sehat. Oke. Yang yang di sebelah kiri, paru-paru kiri, ini adalah paru-paru atau keadaan kanker paru-paru. Jadi sel-sel pada paru-paru ini membelah dengan sangat cepat dan tidak terkendali atau tidak terkontrol. Oke? Baik. Penyebabnya biasanya kalau penderitanya itu sering merokok. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa merokok itu ternyata dapat merusak kesehatan kita secara dan otomatis merusak sistem pernapasan kita. Oke, dan juga penyebab kedua ada polusi udara. Polusi udara ini bisa dari asap rokok juga, kemudian bisa dari debu ataupun bisa dari asap pabrik. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah genetik. Genetik ini adalah pewarisan sifat. Berarti ada kemungkinan orang tuanya dulu mempunyai penyakit kanker paru-paru, jadi diturunkan kepada keturunannya. Oke, baik. Gejala paru-paru yang bisa kita lihat itu penderitanya sering batuk. Oke, kemudian batuk sambil berdarah atau mengeluarkan darah. Suaranya serak, sesak napas juga, kemudian tidak nafsu makan. Kalau tidak nafsu makan, otomatis dia akan menjadi lemas. Oke, sering rongga dadanya itu nyeri dan sakit kepala serta berat badannya drastis menurun. Oke, jadi kira-kira seperti itu gejala dari kanker paru-paru. Oke, sekarang kita ke pneumonia. Pneumonia ini adalah paru-paru basah ya, paru-paru basah. Pneumonia adalah kondisi peradangan pada alveolus paru-paru akibat infeksi virus maupun mikroorganisme. Oke, jadi bakteri yang menginfeksi paru-paru itu adalah Streptococcus pneumoniae atau Chlamydophila pneumoniae. Itu dia, ada dua bakteri yang paling utama menyerang paru-paru, yang menyebabkan paru-paru basah. Jadi, bakteri itu mengakibatkan alveolus sendiri di dalam paru-paru ya, alveolus dipenuhi dengan lendir dan nanah ataupun cairan-cairan lainnya. Oke, gejala paru-paru bisa kita lihat misalnya batuk berdahak, sesak napas, demam, dada terasa sakit ketika bernapas, menggigil dan sering berkeringat tanpa melakukan aktivitas yang berat. Oke, jadi duduk saja penderita paru-paru basah bisa sangat berkeringat atau basah badannya. Oke, selanjutnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini sering kita dengar ya dengan sebutan TBC. Nah, tuberkulosis merupakan kondisi ketika paru-paru terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sekali lagi ya, ketika paru-parunya terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan timbulnya bintik-bintik pada alveolus. Tadi saya katakan alveolus ini berada di dalam paru-paru. Oke, jadi ingat, tuberkulosis ini juga salah satu gangguan pada sistem pernapasan yang sifatnya menular. Jadi, kalau kalian tahu bahwa seseorang atau teman atau kerabat sudah memiliki penyakit TBC, kalau kita mau berkomunikasi secara langsung dengan dia, silahkan menggunakan masker. Oke, baik, karena sifatnya adalah menular. Jadi bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi tidak hanya paru-paru saja. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi tidak hanya paru-paru, dia bisa juga menginfeksi lambung, menginfeksi usus, dan menginfeksi ginjal. Oke, jadi menginfeksi selain daripada paru-paru. Gejala tuberkulosis yang bisa kita lihat itu batuknya
yang berlangsung lama. Jadi ketika batuk dia bisa sampai bermenit, lebih 1 menit atau 2 menit sampai batuk. Oke, kemudian dahaknya boleh atau bisa disertai dahak atau darah maksud saya ya. Kemudian kurang nafsu makan berarti jadinya lemas. Kemudian berkeringat di malam hari atau sering demam. Baik, selanjutnya adalah emfisema. Emfisema merupakan kondisi rusaknya alveolus pada paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Nah, sekali lagi ya, merokok dapat merusak kesehatan kita, terutama pada sistem pernapasan. Atau karena paru-paru terpapar asap, bisa polusi, bisa zat kimia dalam jangka waktu yang lama. Ingat ini ada zat kimia, berarti berasal dari makanan kita. Jadi saya sarankan dari sekarang biasakan makan makanan yang bergizi dan sehat. Jangan yang banyak mengandung zat kimia tertentu, karena kalau sudah lama kita gunakan atau kita konsumsi dapat menyebabkan penyakit emfisema. Oke, gejala emfisema sendiri itu nafasnya pendek dan cepat, memiliki barrel chest. Barrel chest ini adalah dadanya penderita itu cenderung maju ke depan. Oke, baik. Kemudian sering batuk, kurang nafsu makan, dan sering lemas. Nah, setelah kita melihat beberapa gangguan pada sistem pernapasan tadi, jadi kita harus tahu nih upaya apa yang bisa kita lakukan supaya sistem pernapasan kita atau saluran pernapasan kita itu tetap dalam keadaan sehat. Upaya yang pertama itu adalah berolahraga secara rutin dan teratur. Nah, berolahraga secara rutin dan teratur itu dapat menjaga kesehatan paru-paru kita. Kenapa? Karena otomatis aliran darah ke paru-paru itu menjadi sangat lancar. Oke, selanjutnya itu dapat meningkatkan daya atau imun tubuh kita. Kalau kita sering berolahraga secara rutin dan teratur, dapat meningkatkan imun tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Artinya kalau meningkat daya tahan tubuh kita, maka kita akan jarang terkena penyakit atau terpapar virus ataupun bakteri ataupun jamur. Oke, upaya selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ini dia tadi yang saya katakan, jangan sering makan makanan yang mengandung bahan kimia dan berlangsung secara lama, tetapi mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa? Karena banyak mengkonsumsi makanan sehat seperti buah ataupun sayur itu bisa sebagai anti racun atau antioksidan dalam tubuh kita dan juga bisa menangkal radikal bebas. Ya, menangkal itu artinya radikal bebas itu tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ditangkal, tidak sampai masuk ke dalam tubuh. Baik, usaha selanjutnya atau upaya selanjutnya adalah memakai masker ketika sedang berkendara ataupun saat menjenguk seseorang yang sedang sakit. Apalagi yang sedang sakit gangguan pernapasan seperti TBC ataupun penyakit-penyakit lainnya. Oke, baik. Jadi kita memakai masker ketika berkendara tujuannya adalah untuk menghalangi debu atau polutan-polutan lainnya masuk ke saluran pernapasan kita. Masuk mulai dari hidung, menghindari itu dia. Makanya kita harus pakai masker ketika sedang berkendara. Kemudian kita menggunakan masker ketika menjenguk seseorang yang sedang sakit, tujuannya untuk meminimalisir penularan penyakit. Ini dia, kalau apalagi penyakit menular, ya. Upaya selanjutnya adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok. Jadi kita dilarang untuk merokok dan juga mendekati orang yang merokok. Sudah, karena kegiatan ini dapat merusak fungsi dari paru-paru kita sendiri. Jadi merokok juga menimbulkan gangguan atau penyakit serius dalam sistem pernapasan. Oke, kemudian upaya yang terakhir yang mau kita bahas adalah menjauhi berbagai alergen penyakit asma. Jadi alergen ini adalah hal-hal atau benda-benda yang dapat membuat kita menjadi alergi.
Contoh-contoh alergen itu bisa debu. Jadi bisa karena debu kita menjadi alergi atau menjadi pilek. Kemudian serbuk sari dari bunga, beberapa orang ada yang alergi terhadap serbuk sari. Dan yang paling sering adalah alergi terhadap rambut-rambut halus dari hewan. Bisa kucing ataupun anjing, atau bisa juga burung. Oke, kira-kira sampai di sini materi kita. Nah, bagaimana? Sudah paham materi kita? Pastinya sudah paham ya. Nah, setelah kita mempelajari gangguan-gangguan pada sistem pernapasan dan upaya untuk menjaga sistem pernapasan, Bapak mau memberikan kamu soal. Ingat, soalnya dikerjakan secara mandiri dan harus jujur. Jangan lupa tetap semangat. Nah, berikut soal-soal yang akan kamu kerjakan. Setelah soal yang kamu kerjakan itu, kamu kerjakan secara mandiri dan harus jujur. Sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, apakah sedih, apakah biasa-biasa saja? Yang pastinya dalam keadaan senang ya. Nah, supaya pembelajaran kamu lebih baik, Bapak mau memberikan kepada orang-orang yang mengerjakan tugasnya secara mandiri dan jujur hadiah yang terbaik untuk tiap kamu. Ini dia hadiahnya untuk kamu. Selamat ya buat yang memiliki atau menyelesaikan tugasnya secara jujur dan mandiri. Nah, sekarang Bapak mau memberikan tugas bagi kita atau bagi kamu untuk kamu kerjakan di rumah. Tugasnya adalah silahkan kalian mengamati pernapasan kalian dalam satu hari. Jadi perhatikan apakah ada gangguan, apakah ada organ-organ yang salah atau sistem yang salah dalam pernapasan kalian. Kemudian tuliskan atau buatkan laporan kamu ya. Nah, materi kita selanjutnya atau materi kita besok yaitu tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi tersebut sudah ada dalam buku paket yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Sebelum kita akan memulai proses pembelajaran besok, Bapak berharap kamu sudah membacanya terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita besok lebih lancar dan lebih paham, sehingga kamu lebih memahami juga materi-materi kita tentang sistem ekskresi. Nah, pembelajaran hari ini akan kita selesaikan dengan ditutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kita, ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap lakukan protokol kesehatan seperti 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian memakai masker apabila kamu pergi keluar, kemudian yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Sampai jumpa.